Oke, izinkan saya untuk merekam kuliah hari ini tanggal 4 Juni 2022 ya. Kita punya tatap muka yang ke-8 semestinya. Kalau dihitung UTS ya memang jadi ke-9, tapi saya hitung yang totalnya 14 kan, dengan 2 UTS dan UAS ya. Jadi saya anggap ini pertemuan ke-8. Izinkan saya untuk share screen ya. Bentar, saya akan lihat. Oke, sudah lihat ya. Jadi hari ini kita materi kuliah keagenan dan ketilangan asuransi tatap muka ke-8, kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana membuka bisnis keagenan ya, kemudian bagaimana membuka pasar, mencari nasabah ya. Oke, kita akan mulai. Jadi tatap muka ke-8 ini ada 2 subtopik, yaitu bagaimana membuka bisnis atau usaha kita sebagai seorang agen asuransi, dan nanti bagaimana kita membuka pasar, bagaimana kita coba berjualan profesi kita ataupun jasa kita sebagai agen asuransi. Nah, tentunya yang paling utama dan pertama kali sebelum kita memulai usaha ya, atau pada saat memulai usaha, kita harus siapkan apa? Kita harus siapkan diri kita dulu terlebih dahulu. Kita mau jualan apapun ya, mau kerja apapun, kita harus siapkan diri. Pertama kali kita mesti memahami ya, bahwa mental ataupun kita punya spirit, semangat ya, itu pertama kali harus betul-betul kuat ya, karena kita meyakini bahwa profesi agen asuransi adalah profesi yang baik, yang kemudian kita ingin lakukan untuk dalam rangka membantu orang lain mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan mereka punya kebutuhan ataupun dengan mereka punya profile ya. Jadi pastikan profesi apapun yang kalian jalani, kalian paham bahwa profesi tersebut adalah baik dan sesuai dengan diri kita ya, karena bagaimanapun juga kalau profesi apa kita yakin kita punya usaha ataupun kita punya pekerjaan tersebut baik, tentu ini akan membuat kita punya spirit, semangat dalam rangka melakukan tugas-tugas kita dengan yang banyak. Itu tidak akan habis kita punya bahan bakar. Jadi pahami bahwa profesi inilah profesi yang baik dan sesuai dengan kita punya diri ya, kita punya sifat ya. Nah, tentunya setelah kita meyakini bahwa profesi itu dengan baik, kita harus apa? Kita harus yakin bahwa kita memang mampu melakukannya. Kita mampu melakukannya dengan apa? Dengan tadi kemarin yang kita bahwa kita mesti belajar pengetahuan, kemudian bagaimana melakukannya, dan segala sesuatu yang kita mesti sertifikasi, lisensi, agar apa? Kita mampu melakukan kita punya tugas dengan baik. Jangan sampai nanti kita semangat, kita yakin bahwa profesi ini baik, tapi kita tidak mampu melakukan dengan baik. Ya, apapun itu profesinya. Kalau kata kita tadi, kita punya profesi sebagai seorang juru masak atau chef, ya kita mesti yakin, kita mesti belajar bagaimana memasak atau mempersiapkan bahan-bahan makanan atau masakan, kita bagaimana melakukannya, perlengkapan apa yang dibutuhkan, kemudian dengan jenis api yang bagaimana, panasnya. Nah, itu kita mesti belajar. Nggak mungkin kita bisa melakukan suatu tugas, suatu peran tanpa kita belajar dengan baik bagaimana melakukannya. Supaya apa? Supaya pada saat kita melakukannya tersebut, itu terlihat baik dan memang sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, jangan sampai nanti kita masak ternyata terlampau asin, atau kurang bumbu, atau terlampau banyak kuahnya. Ya mesti apa? Mesti sesuai. Begitu juga dengan asuransi atau agen asuransi. Kita mesti paham dulu bagaimana memberikan jasa kita, bagaimana mendesain produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, bagaimana kita membantu layanan tersebut dengan baik ya. Nah, itu harus dilakukan tadi kompetensi dan intensi ya. Intensi ataupun motif ataupun itikat kita dalam melakukan tugas tersebut itu yang utama. Apakah katakanlah kita melakukan tugas ini sebagai ataupun profesi ini sebagai agen asuransi demi tujuan uang semata-mata, mendapatkan komisi yang besar semata-mata tanpa memperhatikan kepentingan konsumen? Tidak ya, justru kita harus pertama kali apa? Memberikan kebaikan terlebih dahulu, ya, memberikan kebaikan terlebih dahulu, memberikan manfaat kepada konsumen terlebih dahulu, ya. Setelah nasabah konsumen merasakan manfaat dengan baik, tentu ya rezeki tersebut akan apa? Akan mengikuti tugas tadi yang telah kita lakukan dengan baik ya. Jadi pertama kali kita harus siapkan kita punya mental, ya, kita punya semangat, kita punya diri dengan sesungguh-sungguhnya kita melakukannya. Sehingga apa? Sehingga kita siap, tanda petik siap melakukan perjuangan ke depan. Berikutnya apa lagi?
Ya tentunya kita mau melakukan suatu pekerjaan, kita mesti punya tempat. Ya dalam hal ini kantor atau satu meja. Entah katakanlah nanti kalian jadi agen asuransi ABCD, ya kalian akan berkantor di kantornya perusahaan asuransi tersebut, silahkan. Tapi kalau katakanlah kalian mau punya kantor di rumah sendiri, siapkan satu meja, ya satu meja tersendiri. Kemudian apa? Yang punya alamat jelas ya, punya alamat lengkap, yang mudah untuk dijangkau. Suatu ketika misalnya ada dokumen polis asuransi yang mau dikirimkan kepada kalian, kita mesti punya alamat lengkap ya. Nah, tentunya nanti ke depan setelah katakanlah kita menetapkan oke, saya mau berkantor di perusahaan asuransi saja. Berarti apa? Kita mesti punya kartu nama dari perusahaan asuransi tersebut. Nah, di sini sebutkan ya. Ya, tools ataupun alat yang dibutuhkan pada saat katakanlah kita memulai usaha agen asuransi. Kartu nama jangan lupa. Ya, kartu nama kita siapkan. Tadi saya sampaikan, kita mau berkantor di mana? Di kantornya perusahaan asuransi kah? Atau di kantor rumah kita sendiri? Otomatis alamat yang tertera dalam kartu nama tersebut harus sesuai dengan di mana kita berkantor. Tadi kalau katakanlah kita mau berkantor di perusahaan asuransi, tentu apa? Akan ada logonya perusahaan asuransi. Jadi kita sebagai bagian daripada perusahaan tersebut. Tapi kalau katakanlah kita mau bikin kartu nama sendiri, katakanlah Andreas Freddy Pilor, the best insurance agent in the world. Nah, itu bisa kayak alamat sendiri kan gitu loh. Nah, jadi tergantung kalian mau berkantor di mana. Nah, tentunya beberapa perangkat yang dibutuhkan selain kartu nama, tentu tadi meja ya, kemudian sambungan telepon ataupun telepon rumah, kemudian ada PC ataupun notebook ya, dan handphone untuk komunikasi dan segala macam. Nah, ini pelengkapan yang harus kalian siapkan. Juga nanti kalau kalian misalnya membuat surat penawaran, tentu apa? Kalian harus apa? Bikin kop surat, ya kop surat sendiri, kan bikin logo kalian, logo mungkin bikin logo tertentu supaya nasabah lihat oh ini kamu punya logo yang berbeda sehingga suatu ketika waktu ada surat yang sama, oh ini dari Anda, dari kalian, ketahuan kan. Jadi setiap usaha mesti apa? Mesti ada brand, mesti ada logo, ada alamat lengkap sehingga membedakan kita dengan yang lain. Jangan sampai kita punya surat penawaran di kertas putih polos tanpa alamat, tanpa logo, tanpa brand, ya. Jadi mesti ada supaya lebih apa? Lebih meyakinkan, ya. Nah, ini pelengkapan yang dibutuhkan pada saat kita mau membuka kantor ataupun usaha keagenan. Berikutnya lagi, ya tentu sebagai seorang pemasar, agen asuransi kan pemasar yang konsultan yang memberikan apa ya, memberikan jasa keperantaraan, memberikan advice tentang manajemen risiko. Tentu kalian atau kita semua akan berkunjung kepada siapa? Kepada alamatnya nasabah, ya mungkin datang ke kantor perusahaan asuransi atau mungkin survei ke lokasinya pabriknya nasabah. Nah, ini tentu alat transportasi yang kalian mesti gunakan bisa juga pakai transportasi umum, ya. Kalau kita nggak punya transportasi pribadi, ya pribadi pun juga bisa naik motor. Tergantung, terserah kalian mau pakai umum ataupun pribadi. Tentu kalau umum, ya tentunya kita mesti sesuai dengan jadwal. Jangan sampai nanti kita terlambat datang ke kantornya nasabah, ya sehingga janji temu tersebut akhirnya kita tidak bisa dipercaya lagi. Jadi kita harus apa? Harus datang tepat waktu sebelum jadwalnya. Kalau katakan kita janji jam 9 datang ke kantornya nasabah, kita mesti datang jam 9 kurang, ya karena kita mesti apa ya, mungkin perlu bersalin dikit, mungkin perlu cuci muka, perlu sisir rambut supaya apa? Penampilan kita lebih rapi pada saat bertemu dengan calon konsumen. Itu yang saya lakukan pada waktu saya masih naik sepeda motor ya, pada naik sepeda motor ya. Jadi kita mesti apa? Mesti persiapan diri. Jadi datang lebih awal sebelum waktunya. Nah, ini semua kita mesti lengkapi. Ini salah mungkin ada beberapa bagian yang perlu kalian tambahkan lagi. Itu hanya intinya apa? Kita memulai suatu usaha. Tetapi kemudian banyak orang-orang agen di sana yang melihat, wah, waktu kita mau jadi apa? Mau jadi agen harus naik mobil yang keren, harus naik mobil yang mentereng. Enggak juga. Karena sesungguhnya konsumen ataupun tertanggung akan melihat, ya, bukan melihat mobilnya, tapi melihat bagaimana kita melakukan, kita punya jasa servis kita kepada mereka, ya. Memang mobil bagus, tetapi kemudian kan ada agen bilang, wah, ini agen ini mobilnya keren banget, jangan-jangan komisinya kegedean. Nah, kan itu negatif juga kan. Jangan sampai nasabah berpikir bahwasannya, wah, ini
dia makan komisinya kegedean sehingga bisa pakai naik mobil mewah, sementara nasabahnya cuma naik kijang. Nah, jangan. Kalau misalnya boleh, datanglah yang secara sederhana, kemudian lakukan tugas kita dengan baik, ya, dengan betul-betul profesional dan kemudian empati dan kemudian bisa memenuhi semua kebutuhan si konsumen ini. Nah, makanya kompetensi pemahaman mengenai polis, bagaimana proses marketing, bagaimana proses underwriting, survei risiko, dan bagaimana membantu nasabah pada waktu terjadi klaim, itu sangat penting. Karena karena jasa kita intangible yang saya pernah sampaikan. Asuransi bukanlah produk yang bisa dilihat kayak handphone yang bisa langsung dipakai, enggak. Tapi akan dirasakan pada waktu terjadi klaim. Ya, jadi itu yang paling penting. Nah, sekarang yang saya bilang utama adalah bagaimana kita berpikir, kita punya diri. Jadi what you think you become. Jadi apa yang kamu pikirkan itu kita akan menjadi seperti itu. Pikirkanlah bahwa kita menjadi agen yang profesional, yang hebat untuk kita bisa lakukan kepada konsumen. Dan kemudian kalau katakanlah kita bersemangat dan kemudian riang, sukacita dalam melakukan kita punya jasa, saya percaya kebahagiaan itu menular. Ya, begitupun juga sama, kesedihan itu menular. Jadi tampilkanlah diri kita yang bersemangat, yang berbahagia pada saat melakukan kita punya tugas di depannya nasabah. Jangan sampai kita lagi sedih, mungkin lagi ada masalah di rumah, ya kita tinggalkan di rumah. Ya kita tinggal di rumah, kita datang ke nasabah dengan muka yang ceria, yang penuh antusias, dalam rangka apa? Membantu mereka, ya. Dan pikirkan bahwasannya semua yang kita lakukan adalah untuk kebaikan konsumen. Maka saya percaya itu energi tersebut tidak akan habis-habis, ya. Akan selalu ada. Nah, sekarang setelah kita sudah punya usaha, bagaimana kita punya pasar nih? Pasar kita nih apakah pasar retail, individual, keluarga, atau perusahaan ataupun institusi? Karena sebagai agen ada dua pilihan. Saya mau membantu nasabah-nasabah pribadi deh, keluarga-keluarga, atau saya mau tujuan saya karena mungkin keluarga itu preminya kecil. Saya mau ke perusahaan lah. Saya coba targetnya perusahaan lah. Saya pernah punya kawan, dia menjadi agen asuransi pada waktu itu. Dia datang ke perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Kalau saya mendapatkan perusahaan-perusahaan besar, kakap, maka yang kecil-kecil akan ikut. Ya, kenapa? Dengan kita mendapatkan nasabah yang besar, untuk meyakinkan nasabah kecil akan jauh lebih mudah. Tentu pasti nasabah akan tanya, saat ini yang memakai jasa kamu siapa saja? Siapa saja perusahaan yang telah kamu layani? Nah, saya punya kawan tersebut menjelaskan, saya punya nasabah adalah PT ABC, PT ABD, AEF, segala macam. Nah, pada saat katakanlah calon konsumen itu diyakinkan bahwa ternyata perusahaan yang gede aja pakai dia, tentu akan lebih yakin, akan lebih percaya. Tinggal tergantung kalian mau pilih mana. Kalau consumer tentu akan lebih speknya akan lebih ringan. Karena kenapa? Karena individual, ya. Dan kemudian dia punya permintaan tidak terlampau kompleks, tidak terlampau birokrasi, ya. Datang ketemu sama seseorang, kemudian mereka yakin dan percaya dan kemudian nyaman dengan kita, dia langsung putuskan. Sementara kalau corporate ataupun perusahaan, kita akan datang ke beberapa lapis. Mungkin kita perlu datang ke sekretarisnya dulu ataupun ke resepsionis, ya, untuk ketemu dengan siapa? Ketemu dengan bagian purchasing ataupun bagian GA ataupun bagian finance. Setelah itu kita jelaskan dan segala macam. Setelah mungkin finance perlu perlu persetujuan daripada direksi untuk meminta konfirmasi. Nah, jadi ada plus minus. Semuanya baik, ya. Silakan dicoba untuk dilakukannya. Jadi itu dua target yang menjadi pasar daripada agen. Nah, ini saya bekali kepada kita semua, kepada Anda semua, kalian, ya, bahwasannya waktu kita membuka pasar, ya, kita pikirkan, kita tanamkan dalam diri kita bahwa ada empat hal yang kita mesti persiapkan. Ya, 4 hal. Pertama, ya, kita harus harus melakukan edukasi, ya, berikan pendidikan, pembelajaran kepada konsumen kita supaya mereka paham bahwa apa yang mereka hadapi, risiko apa yang mereka miliki, sehingga pada waktu kita memberikan solusi, mereka sudah paham. Jangan sampai kita langsung jualan polis, jangan, ya. Kita mesti pahami dulu bahwa mereka punya risiko apa. Kita jelaskan, ternyata mereka punya risiko ini. Kita jelaskan semua. Jadi educate, ya.
berikan pendidikan kepada nasabah tentang risiko yang mereka hadapi. Sambil itu, kita sampaikan juga solusinya apa yang cocok atau yang sesuai dengan mereka punya profil. Ya, nah itu yang pertama. Jadi ada educate sama solution. Yang kedua, kita sampaikan itu kan dari sisi dia ya, dari sisi risiko dan dari sisi solusi. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Manfaat apa, benefit apa yang bisa mereka terima, yang kita bisa berikan pada mereka. Dia tak pengen tahu apa sih yang kamu berikan pada saya, apa jasa kamu, apa yang saya akan dapatkan. Sampaikan bahwasanya kita bisa memberikan jasa tersebut sebelum dan sesudah penjualan. Ya, kita memastikan melakukan apa? Yang nomor 3 langsung ya, nomor 3 kita melakukan risk, economic and knowledge profiling. Kita nggak asal jualan polis, kita mesti menggali lebih dahulu risiko-risiko apa yang dihadapi, risiko-risiko apa yang dimiliki. Ya, setelah itu kita lihat dia punya latar belakang ekonomi, keuangan, ya. Jangan sampai nanti saat dia bayar polis, bayar premi, dia nggak bisa bayar selanjutnya. Ya, jadi pastikan bahwa alokasi ataupun anggaran premi asuransi ada setiap bulannya. Ya, jangan sampai nanti kita sudah tawarkan ternyata dia punya keuangan sudah mepet, sudah pas-pasan, tidak ada lagi yang tersisa untuk bayar premi. Alhasil apa? Maka tidak mampu. Makanya apa? Lakukan economic profiling. Yang terakhir, kita apa? Mesti lakukan knowledge profiling. Maksudnya apa? Kita tanya pada mereka, Bapak sudah kenal nggak asuransi apa? Bapak sudah punya nggak polis sebelumnya? Oh sudah, polis apa? Oh begini, kita jelaskan. Ya, jangan sampai nanti kita itu jualan polis yang sophisticated ataupun yang jelimet, padahal mereka nggak tahu, nggak paham. Contohnya, ya, agen yang menjual produk unit link, produk asuransi yang mengandung investasi, sementara si nasabah tidak tahu apa itu investasi, apa itu pasar modal, apa itu pasar uang, apa itu reksadana, apa itu saham, nggak tahu. Jadi artinya apa? Kita jangan menjual suatu produk yang tidak bisa dipahami oleh konsumen. Ya, kita harus apa? Kita melakukan apa? Edukasi terlebih dahulu dengan baik, atau bahkan mungkin kalau katakanlah dia sudah paham atau sudah pernah membeli atau sudah memiliki produk tersebut, katakanlah misalnya dia sudah punya saham, dia sudah punya reksadana, maka akan jauh lebih mudah. Berarti apa? Tingkat knowledge-nya si nasabah itu sudah cocok. Jadi knowledge profiling sudah sesuai. Jangan jualan unit link kepada siapa? Jangan jualan unit link ke nasabah-nasabah yang apa? Yang mohon maaf ya, tingkat pendidikannya cuman SLTA, kemudian mereka pekerjaannya non formal, kayak misalnya tukang bubur ayam, tukang apa di pasar, yang pedagang-pedagang di pasar, kemudian juga supir online, Gojek segala macam. Jangan dong, jangan kita jangan jualan kepada siapa? Kepada mereka yang tidak paham. Kita mesti sasarannya mesti tepat sekali ya. Nah, ini 3. Yang keempat apa? Setelah itu baru kita berikan solusi yang sesuai dengan mereka punya itu. Jadi 4 hal ini kita tanamkan bahwa kita harus apa? Harus kita lakukan setiap saat sebelum kita menjual polis kita. Lebih baik kita mesti paham apa? Kita mesti tahu bahwa nasabah sudah paham baru beli. Jangan sampai kita menjual produk asuransi yang tidak mereka pahami. Ini yang berbahaya. Takutnya mereka kecewa. Kemudian akhirnya apa? Kita punya hubungan dengan nasabah, konsumen, bisa apa? Bisa putus dan bisa apa? Bisa bertikai, bertengkar. Nah, ini yang saya khawatir jangan sampai katakanlah kita lakukan hal tersebut kepada konsumen kita. Nah, kita langkah-langkah membuka pasar nih. Bagaimana kita membuka pasar? Kayak katakanlah misalnya kalian mau jualan apa? Punya counter pulsa, atau mau jualan kopi, kedai kopi, atau mau jualan apa lagi? Bakso. Kita mesti punya tempat kan? Nah, kalau tadi kita sudah punya tempat di kantor, kita mau jualan kemana? Kalau tukang bakso, kita bisa jualan apa? Pakai gerobak bakso, kita bisa keliling komplek. Atau kalau katakanlah kita mau mangkal di suatu tempat, kita tunggu. Ya, kita tunggu. Kita apa? Kita bisa apa? Bisa bikin listing, bikin brosur, kita bagikan ke lingkungan perumahan yang dekat tempat mangkal kita. Nah, dengan agen asuransi, kita apa? Kita saya mesti bikin daftar dulu. Siapa yang akan menjadi konsumen saya? Siapa yang akan menjadi prospek saya? Nah, ada 2 hal yang saya mau coba sampaikan. Di sini saya sebutkan masalah keluarga atau teman, atau di luar itu. Siapa yang menjadi target kita atau listing prospek mana? Keluarga atau teman?
atau di luar itu. Jangan sampai nanti, mesti pahami ya, kalau katakanlah kita mau menjual asuransi ini kepada teman atau sahabat, pastikan ya bahwa kita memang mampu membantu mereka. Jangan sampai nanti suatu ketika kita ternyata salah menjual produk tersebut, alhasil apa? Hubungan kita dengan keluarga atau teman itu akan apa? Akan pecah, akan ribut. Akhirnya apa? Asuransi memisahkan kita. Kita kemarin hubungan kita baik sebagai sahabat atau sebagai keluarga, karena asuransi kita salah jual, dia kecewa dan dia marah, akhirnya kita punya hubungan keluarga putus. Ya, semestinya asuransi menyatukan keluarga, bukan memutuskan keluarga. Nah, ini yang saya sampaikan dari suatu cerita seorang dosen di lingkungan Trisakti juga, ya. Kemudian dia beli unit link dari adik iparnya, ya, dari adik iparnya. Jadi ini seorang bapak keturunan Sumatera Utara. Ya, beli unit link ditawarkan oleh adik iparnya. Nah, suatu ketika sudah berjalan sekian lama sesuai yang dijanjikan, yang dijelaskan, ternyata produk unit link ini bermasalah dan kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. Nah, dia marah sekali. Uang yang dia sudah tanamkan, dia sudah bayarkan ke asuransi sekian ratus juta, ternyata apa yang dijanjikan tidak sesuai. Alhasil apa? Dia mau pidanakan, dia mau laporkan ke polisi adik iparnya tersebut. Nah, tapi kemudian sang istri melarang sang suami. Kalau kau laporkan ke polisi, maka lebih baik kita cerai. Nah, kan alhasil apa? Alhasil asuransi membuat apa? Membuat kisruh hubungan keluarga ataupun pertemanan. Jadi jangan sampai kita menjual salah produk tersebut. Pastikan. Untuk itu, makanya sebaiknya kalau mau jualan asuransi, coba jangan keluarga dulu. Mungkin memang lebih berat di luar keluarga. Kalau mungkin di keluarga teman, mungkin lebih cepat closing karena dipercaya. Tapi kalau katakan kita salah menjual, kita akan ribut dengan mereka. Lebih baik coba test case di luar keluarga, di luar sahabat, orang lain yang tidak kita kenal. Ya kita mulai coba mengenalkan diri. Mungkin lebih lama dia punya proses, tapi lebih aman dari hubungan persaudaraan. Karena kita sebagai agen pemula jangan sampai salah. Ya makanya mesti pahami dulu dengan baik. Pastikan nasabah membeli produk yang mereka sudah pahami. Makanya kita harus kompeten. Ya kalau mereka belum paham, nggak usah beli. Ya, makanya kita harus betul-betul memahami. Nah, kemudian setelah kita punya daftar, kita mesti membuat surat kenalan dulu, membuat menyampaikan informasi bahwa kami adalah jasa perantaran agen asuransi yang bisa membantu Anda dalam mencari, melindungi aset dan diri Anda dengan baik ya. Nah, kita sampaikan apa yang kita bisa lakukan buat mereka lewat email, lewat WhatsApp, lewat surat tertulis dan segala macam. Jadi artinya kita mengenalkan diri. Ya tentunya kita mengenalkan diri kan kalau cuma ngomong doang capek terus meneruskan persiapan. Mendingan surat dulu. Dengan surat kita surat tersebut mewakili kita hadir di depan mereka. Nah, kita mesti bikin surat yang rapi, yang mudah dipahami, jangan terlalu panjang, ya, langsung to the point, kemudian sampaikan apa manfaat yang mereka bisa peroleh dari jasa kita. Nah, setelah kita kirimkan surat, ya, kita harus Kita buat janji temu, ya, janji temu. Karena terus saja asuransi ini kalau kita jual tanpa bertemu, tanpa tatap muka, akan sulit, ya, lebih sulit, ya. Karena asuransi kan bisnis kepercayaan, ya, yang saya sampaikan pada waktu awalnya bahwa kata asuransi bisnis kepercayaan. Jadi nggak mungkin terjadi penjualan kalau mereka tidak percaya kita. Bagaimana mereka bisa percaya pada kita kalau kita tidak bertemu dengan mereka, ya? Mereka tidak kita jelaskan. Jadi akhirnya bertemuan, penjelasan, meyakinkan mereka itulah cara menumbuhkan kepercayaan mereka kepada kita, sehingga mereka yakin bahwa apa yang kita sampaikan bermanfaat buat mereka. Sehingga kita mesti membuat janji temu dengan menghubungi telepon, ya. Setelah kita bisa bertemu dengan mereka, ya, siapkan diri, datang lebih awal, ya, siapkan materi presentasi, coba berlatih di depan kaca bagaimana kita menjelaskan segala sesuatunya kepada konsumen kita dengan baik. Ya, setelah udah yakin, datanglah kepada mereka, ya. Yakinkan pada mereka bahwa kita ada untuk mereka, ya. Sampaikan manfaat apa yang kita bisa berikan, produk apa yang sesuai dengan mereka. Tapi tentunya setelah kita menggali informasi lebih jauh, ya, tadi risk, economic and knowledge profiling, ya. Dan kemudian
Jangan paksa mereka untuk bisa menerima kita ataupun memahami kita. Pelan-pelan aja, karena bagaimanapun juga kepercayaan tidak tumbuh dengan seketika. Dia akan tumbuh dengan berjalannya waktu. Nah, setelah kita tadi melakukan risk economic and knowledge profiling, kita bisa kirimkan penawaran ataupun proposal. Karena kan nggak mungkin kita bisa bikin penawaran tanpa kita bisa tanpa data informasi daripada si nasabah itu kan. Kita mesti menggali dulu, baru kita sampaikan penawaran ataupun proposal. Secara tertulis tentunya, bukan cuma ngomong doang kan. Nah, setelah itu kita Kita minta waktu untuk menjelaskan tentang quotation ataupun proposal yang kita kirimkan kepada mereka. Ya, sampaikan quotation ataupun proposal yang kita sampaikan ini bukanlah mengikat, jadi merupakan opsi, hanya merupakan opsi buat mereka melihat kita punya kelebihan-kelebihan. Jangan memaksa, ya karena kita menanam bibit saja di tanah kan nggak bisa langsung tumbuh. Itu perlu Perlu disiram, perlu dirawat tanahnya supaya gembur ataupun tanahnya dikoreksi supaya lebih subur. Kemudian kita mesti kasih pupuk ya. Kemudian setelah itu kita hama-hamanya kita hilangkan ya, supaya bibit ini bisa tumbuh dengan sehat dan bisa menjadi pohon yang besar ya. Jadi kembali lagi, kepercayaan itu seperti menanam bibit ya, perlu waktu, perlu kerajinan, perlu usaha ya. Nah, setelah katakanlah kita datang ketemu dengan mereka pada pertemuan kedua dan menjelaskan segala sesuatunya terkait dengan kita punya quotation, memberikan waktu kepada konsumen ataupun calon konsumen tersebut untuk memahami apa yang telah kita jelaskan. Sampaikan kalau Bapak kurang jelas atau Ibu perlu penjelasan lebih lanjut, hubungi saya. Saya akan dengan senang hati memberikan penjelasan lebih lanjut. Berikan waktu mereka dengan yang cukup. Katakanlah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Jangan tergesa-gesa, ya, jangan memaksa. Karena selama ini persepsi masyarakat luas terkait dengan agen asuransi adalah agen yang suka maksa, tergesa-gesa, pengennya cepat-cepat closing, pengen cepat-cepat dapat komisi. Tidak. Kita mesti rubah konsep itu ataupun persepsi itu, bahwasannya agen tersebut sabar menunggu waktu supaya namanya tadi bibit kan perlu waktu untuk disiram, perlu matahari, perlu angin supaya bisa bertumbuh dengan baik. Begitupun dengan konsumen, perlu waktu. Jadi kita sabar sambil kita minta telepon lagi, kasih waktu, saya akan hubungi Bapak 2 minggu lagi ya Pak, boleh ya Pak, atau Pak nanti saya boleh hubungi Bapak lagi 3 minggu lagi ya. Ya, nanti jadi Pak, kita minta izin dulu. Setelah itu kita ketemu kita calling, telepon, minta persetujuan. Kalau misalnya mereka belum menyetujui, ya nggak apa-apa juga. Berarti belum rezeki. Kita ulang lagi dari konsumen yang berikutnya lagi. Ya, jadi intinya ini langkah-langkah yang kita bisa lakukan dalam rangka Dalam rangka memulai suatu usaha dan membuka pasar, menawarkan jasa kita. Yakinlah bahwasannya kalau katakanlah tadi kita punya niat baik, kita punya kemampuan yang cukup baik buat menjelaskan, saya percaya rezeki tersebut akan hadir di depan mata. Percayalah. Jadi kita mesti membayangkan bahwa nasabah tersebut akan memakai jasa kita. Jangan membayangkan yang negatif. Wah, nanti nasabah tersebut akan nolak saya. Nanti nasabah tersebut akan tidak mau pakai saya. Jangan itu. Konsepkan, pikirkan dulu bahwa nasabah tersebut akan memakai jasa kita. Kalau seandainya belum, berarti itu dia perlu waktu lagi lebih lanjut. Atau mungkin ada yang salah, kita mesti koreksi diri lagi. Mungkin ada materi yang kurang sesuai. Tanyakan, Pak, apakah saya punya penawaran kurang atau bagaimana? Tanyakan. Tapi kalau dia belum terbuka, sabar ya, kalian bisa ke konsumen berikutnya lagi atau kalian bisa telepon lagi 1 bulan atau 2 bulan kemudian. Intinya ini masalah suatu doa, upaya serta suatu harapan-harapan yang kita mesti manage dari diri sendiri ya. Anda terus saja nasabah tersebut perlu di-maintain dengan baik ya, jangan sampai ada persepsi tadi kita kurang sabar, kita tidak penuh perhatian, kita terlampau tergesa-gesa ya. Jadi namanya tadi hubungan baik, kepercayaan perlu dibangun dengan dengan perlahan-lahan. Nah, jadi ini langkah-langkah kita membuka pasar, semoga membantu dan kemudian percayalah ya. Tadi satu nasabah yang kita layani dengan baik dan dia puas, tentu akan memberikan referensi. Kita bisa minta mereka referensi. Satu nasabah pasti punya punya keluarga, punya adik, punya kakak, ya punya orang tua, ya punya paman segala macam, yang paling tidak punya referensi sekitar 3 atau 4. Ya, dia punya sahabat. Kalau nasabah tersebut puas dengan kita,
saya percaya kita minta tolong kepada nasabah itu, Pak, boleh dong Pak ya, saya minta referensi dari Bapak, siapa saja yang saya bisa bantu seperti yang saya lakukan buat Bapak. Saya percaya pada dasarnya semua orang itu baik. Kalau kita meminta dengan baik dan dia puas, pasti saya percaya dia akan memberikan. Oke, kamu hubungi saja teman saya, ya, namanya ini, nomor handphonenya nih, sampaikan kamu kenal dapat nomor tersebut dari saya. Itu yang saya lakukan kalau saya puas dengan seseorang. Jadi saya akan memberikan nomor telepon dan nama tersebut, sampaikan bahwa kamu dapat nomor telepon tersebut dari saya. Kenapa? Karena saya punya hubungan baik dengan orang yang saya referensikan. Jadi apa? Artinya apa? Kita dari satu nasabah, kita punya potensi nasabah-nasabah lagi yang lain yang kita bisa dapatkan. Jadi kayak efek domino, ya, efek domino. Satu jatuh, satu puas, itu akhirnya apa? Mendapatkan nasabah yang banyak. Ini namanya domino efek, seperti yang saya awalnya, ataupun efek bola salju yang makin lama makin besar, makin besar, makin besar, ya. Jadi memang seperti mobil, ya, atau sepeda. Pada waktu kita goesan pertama akan terasa apa? Akan terasa berat, ya, akan terasa capek, besar tenaga yang kita perlukan. Tapi setelah jalan, ya, lama-lama makin ringan, ya, makin lama makin ringan. Betul ya? Seperti mobil, gigi satu berat, tapi setelah gigi dua, gigi tiga, lama-lama makin ringan kita punya goesan sepeda. Begitu pun juga dengan bisnis asuransi ataupun agen asuransi. Mungkin awal-awalnya 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu berat. Tetapi percayalah, di tahun ketiga dan seterusnya akan jauh lebih ringan dan mengasyikkan. Kenapa? Karena semua bisnis tidak terkecuali. Pertama kali memang berat upayanya. Upayanya yang perlu dikerjakan sangat banyak, sangat perlu konsentrasi, perlu upaya yang saya pikir extraordinary, ya, besar sekali. Tapi setelah di tahun ketiga, keempat, kelima, percayalah, perlahan-lahan akan terasa lebih ringan. Mungkin banyak juga agen asuransi yang tahun pertama sudah dapatkan banyak account, punya nasabah, ada, tapi tidak semua. Sebagian besar agen-agen tersebut perlu waktu, setidaknya setahun untuk bisa menjalankan bisnis tersebut dengan lebih baik di tahun kedua, tahun ketiga. Tapi ada yang perlu waktu lebih lama, tergantung kita punya effort. Kalau katakanlah kita melakukannya setiap hari di tahun pertama, saya percaya lebih cepat. Tapi kalau dia rajinnya cuma seminggu sekali, pasti akan lebih lama, ya. Jadi lakukan tugas kita dengan baik tadi, 8 langkah untuk membuka pasar. Saya percaya akan jauh lebih cepat. Nah, ini yang saya tanamkan kepada kalian semua, bahwasannya kita harus senantiasa mendahulukan kepentingan konsumen, ya, dengan cara tadi membantu mereka mendapatkan produk asuransi yang sesuai. Jangan tempatkan kepentingan kita ataupun kepentingan perusahaan asuransi yang kita wakili lebih dahulu. Tapi pastikan kepentingan konsumenlah pertama kali yang kita harus penuhi, ya. Jangan sampai demi komisi kita mengabaikan kepentingan konsumen. Tidak. Jangan sampai nasabah kecewa. Kalau tadi nasabah kecewa, dia tidak akan memberikan referensi. Sebaliknya, kalau nasabah puas, dia akan dengan sangat penuh sukacita memberikan kita referensi. Nasabah puas adalah sumber rezeki kita, ya. Jadi relasi yang baik adalah sumber nasi kita. Pastikan kita melakukannya dengan baik, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik pasti akan kembali dengan baik pula. Jadi itu kita punya pembelajaran sore hari ini, ya. Tugas kalian seperti biasa menyampaikan ringkasan, dan kemudian tugas mandiri kalian tambahkan lagi apa saja yang mesti dilakukan oleh seorang yang mau membuka bisnis agensi, ya. Oke, saya punya penjelasan ataupun pemaparan siang sore hari ini sudah selesai. Apakah kalian ada pertanyaan? Silakan, supaya kita bisa menjelaskan lebih jauh dan kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, ya. Silakan anak-anakku. Ada pertanyaan? Halo, masih bangunkah? Apa sudah tidur? Mudah-mudahan nanti semester ganjil kita tatap muka, ya, supaya bisa kelihatan kalian tidur di depan mata saya atau tidak. Kalau begini, kameranya off, saya sebagai dosen tidak bisa melihat kalian sedang ngapain. Mungkin kalian sedang nguap atau sedang sambil mengerjakan sesuatu. Saya absen, ya.
Saya akan coba absensi, lakukan absensi. Di sini absensi ada 20 mahasiswa, tetapi kemudian yang di ruangan Zoom ini hanya ada 19 anak. Ketua kelasnya Mei ya? Mei? Halo, ketua kelas? Melati? Waduh, ketua kelasnya juga tidur juga nih. Halo. Oke, kalau begitu saya apa? Saya panggil ya, saya panggil bentar. Meisa. Meisa. Hadir, Pak. Oke, bangun ya, tiba-tiba langsung bangun. Anissa Fadila. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Nanda Yayang. Nanda Yayang. Ini ada di sini. Hadir, Pak. Hadir. Oke, masih bangun ya, masih hidup ya semuanya ya. Siap. Alvira Ermilal. Alvira. Ya. Iya apa? Sore Hadir. Pak. Hadir Pak. Hadir, Pak. Oke. Sahra Putri Adinda. Sahra Putri Adinda. Halo. Masih hidup kah? Sahra. Pak, bapaknya Sahra. Sahra nih nggak nyaut nih. Halo, Sahra. Kita nggak selesai nih kalau Sahra belum nyaut. Sahra siapa, Pak? Sahra Putri Adinda. Oh. Saya nggak akan ini selesai nih. Kalau nggak nyaut saya panggil Sahra. Sahra Z. Sahra. Oke, saya tandain ya, nggak nyaut ya. 6. Melati. Melati Septia. Melati. Waduh, Melati pun juga tidur. Tidur ini Sahra nomor 5, Melati nomor 6, saya tandain. Kemudian Krisnanda, Ramadan. Krisnanda. Ya Pak, hadir Pak. Hadir, siap. Kemudian Dava. Hadir Bapak, hadir. Dava? Hadir. Oke, siap. Dava. Hadir. Oke, Efrinsa Jawak. Hadir, Pak. Oke, Margaret Cesa. Margaret Cesa Belva Ginting. Halo. Oke, nggak absen ya. 10 saya tandain. Winda. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Winda. Kemudian Akrom. Akrom. Hadir Pak. Oke, hadir. Akrom sudah. Oke. Kemudian Karin Uli. Hadir, Pak. Oke, Karin Uli hadir. Kemudian Syabina Amelia. Hadir, Pak. Oke. Antia Hadir, Maheswari. Pak. Antia hadir. Hadir, Pak. Oke, Antia hadir. Terima kasih. Salsabila. Salsabila. Nggak hadir. Hadir nggak ada. Saya tulis nomor 16. Di sini absensinya ada tapi orangnya tidak nyaut, tidur. Kemudian 17 Muhammad Iqbal. Hadir Pak. Hadir, terima kasih. Kemudian 18 Muhammad Iqbal P. Pratikto. 18 Muhammad Iqbal Pratikto. Oh, suaranya putus-putus karena mungkin pulsanya sedang gawat. Oke. 19 Aulia Nuisa. Hadir, Bapak. Oke, terima kasih. Terakhir Francisco Ansi Sopian. Hadir, Pak. Oke, jadi ada 4 yang tidak nyaut atau sedang tidur. Sahra, Melati, kemudian Margaret, kemudian 16 Salsabila. Masih belum bisa hadir? Oke, berarti saya akan catat ya. Ada 4 yang tidak menyaut atau sedang tidur ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Saya tunggu tugas kalian ya. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih. 5, 6, 10, dan 16. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam sehat selalu.